Di tengah hiruk-pikuk Jakarta tahun 1970, saat narkoba mulai menyusup ke kehidupan anak-anak muda kota, seorang jenderal polisi berpangkat bintang 4 diam-diam meninggalkan kursinya yang empuk di kantor pusat kepolisian. Ia memilih turun langsung, menyusup di antara para pengguna dan pengedar narkoba di lorong-lorong gelap ibu kota. Namanya, Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso. Hoegeng bukan polisi biasa. Saat menjabat sebagai Kapolri pada periode 1968 sampai 1971, ia dikenal sebagai sosok yang bersih, jujur, dan berani. Namun satu hal yang membuatnya begitu unik adalah mau melakukan penyamaran. Penyamaran biasanya hanya dilakukan oleh anak buahnya dalam sebuah momen krusial, ketika peredaran narkoba kian tak terkendali dan anak-anak muda dari kalangan atas mulai terjerat narkoba. Hoegeng mengambil langkah yang tak terduga. Ia memutuskan untuk menyamar demi membongkar jaringan besar narkoba yang meresahkan masyarakat. Saya pakai wig gondrong, kemeja bunga-bunga, syal di leher. Pokoknya seperti orang gila. Tuturnya dalam autobiografinya, Hoegeng OS menyejukkan di tengah perilaku koruptif para pemimpin bangsa 2014. Menyamar sebagai pemuda era 70-an. Ia berjalan kaki menyusuri kawasan-kawasan rawan, berbaur dengan para pemuda pengguna narkoba. Ia membuka obrolan, membangun kepercayaan, dan perlahan mengungkap akar permasalahan. Ternyata, banyak dari mereka menggunakan narkoba karena tekanan mental, depresi akibat keluarga, pendidikan, hingga lingkungan sosial. Melalui penyamaran ini, Hoegeng menemukan benang merah yang membawa penyelidikan ke arah yang lebih besar dan lebih dalam, dan tak satupun orang yang menyadari bahwa pria gila yang mereka lihat di pinggir jalan adalah Kapolri. Namun, ini bukan pertama kalinya Hoegeng menyamar. Sejak masa revolusi kemerdekaan, ia sudah terbiasa melakukan penyamaran demi tugas. Pada tahun 1948, atas perintah Kapolri R.S. Sukanto, Hoegeng menyamar sebagai pelayan di restoran Pinocchio, Yogyakarta. Restoran ini menjadi tempat berkumpulnya berbagai kalangan, termasuk tentara Belanda. Dari balik nampan dan celemek, Hoegeng mencuri dengar percakapan penting dan mengumpulkan informasi strategis yang kemudian disalurkan ke pimpinan perjuangan kemerdekaan. Keberaniannya menyusup dan konsistensinya menjaga integritas membuatnya menjadi legenda. Namun, kejujurannya juga membuatnya tak nyaman di sistem yang korup. Pada 1971, Hoegeng dicopot dari jabatannya sebagai Kapolri. Setelah pensiun, ia menjalani hidup dengan kesederhanaan yang mencerminkan prinsip hidupnya melayani, bukan dilayani. Hoegeng wafat pada 14 Juli tahun 2004, meski telah tiada. Namanya tetap hidup dalam kenangan rakyat Indonesia. Ia adalah simbol polisi ideal, tegas, jujur, dan berdedikasi. Hingga kini, masyarakat masih menyebut-nyebut namanya ketika merindukan kehadiran polisi yang benar-benar mengabdi untuk rakyat. Dan kini, di tengah kerinduan akan penegak hukum yang adil dan bersih, bangsa ini masih terus mencari Hoegeng-Hoegeng baru.